Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk calon-calon apoteker di seluruh Indonesia, kali ini aku akan membahas tentang contoh soal CBT uji kompetensi apoteker Indonesia dan sekaligus pembahasannya. Semoga ini sangat membantu ya untuk calon apoteker yang mau menghadapi UKAI. Oke, langsung aja kita simak ya. Oke, soal nomor 1. Antibiotik dapat dibagi menjadi banyak golongan berdasarkan struktur, mekanisme kerja, dan sifat kerjanya. Manakah yang termasuk ke dalam antibiotik dengan struktur beta-laktam? Oke, seperti yang kita ketahui, ciprofloxacin itu adalah golongan dari fluoroquinolone, jadi tidak mempunyai struktur beta-laktam. Amoxicillin ini adalah golongan dari penisilin. Dia mempunyai struktur beta-laktam. Untuk neomycin, ini adalah golongan dari aminoglikosida. Dia juga tidak mempunyai struktur beta-laktam. Kemudian untuk cefalosporin, ini contoh obatnya seperti cefatroxil, cefepime, cefazolin, cefixim, itu adalah golongan cefalosporin. Dia mempunyai struktur beta-laktam. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu amoxicillin dan cefalosporin. Lalu untuk 4 golongan utama antibiotik beta-laktam lainnya selain penisilin dan cefalosporin itu ada carbapenem dan monobactam. Oke, lanjut nomor 2. Pasien laki-laki 52 tahun menderita TBC dan menerima resep obat anti-tuberkulosis lini pertama fase awal. Apakah regimen terapi TBC lini pertama fase awal? Oke, jawabannya adalah C. Kategori OAT menurut WHO grup 1 OAT lini pertama itu adalah isoniazid, H, R-nya itu rifampicin, Z, pyrazinamide, dan E-nya itu adalah etambutol. Oke, yang ketiga, pasien diinstalasi gawat darurat karena mengalami kecelakaan menerima resep obat lidocaine injeksi sebanyak 1 ampul. Perawat menyerahkan resep tersebut kepada petugas farmasi di depo farmasi yang berada di IGD. Kemudian petugas farmasi di IGD menyerahkan 1 ampul lidocaine. Berdasarkan sifat atau metode penghantarannya disebut apakah sistem distribusi obat tersebut? Oke, jawabannya adalah B, yaitu sistem distribusi obat desentralisasi. Oke, aku akan membahas tentang sistem distribusi obat di rumah sakit, yaitu yang pertama tentang sistem distribusi obat sentralisasi, yaitu penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dipusatkan pada satu tempat di instalasi farmasi. Kemudian desentralisasi yaitu pelayanan farmasi mempunyai cabang di dekat unit pelayanan atau ruang rawat yang disebut depo atau satelit farmasi. Kemudian persediaan lengkap di ruang yaitu seluruh obat kebutuhan pasien itu disimpan di ruang rawat dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab petugas tersebut. Kemudian sistem distribusi obat kombinasi, yaitu distribusi obat terutama dilakukan berdasarkan resep individual dikombinasikan dengan total floor stock untuk perbekalan farmasi tertentu dan dalam jumlah terbatas. Kemudian resep individual ini memberikan pelayanan kepada pasien secara individual. Oke, lanjut nomor 4. Seorang laki-laki dewasa datang ke apotek ingin membeli obat untuk mengobati demam pada anaknya yang usianya itu 8 bulan, berat badannya 8 kg. Pasien demam sejak sehari yang lalu, kadang-kadang menggigil dan belum diberi obat. Apoteker memberikan obat paracetamol drop. Jika setiap mili paracetamol drop mengandung 100 mg paracetamol dan dosis paracetamolnya itu adalah 10-15 mg per kilogram berat badan untuk setiap kali pemberian, berapakah dosis paracetamol drop yang diberikan pada pasien tersebut untuk setiap kali pemberian? Oke, untuk dosis maksimal anak 8 kg itu dosis paracetamolnya itu adalah 10-15 mg per kilogram berat badan ya untuk satu kali pemberian. Jadi langsung dikalikan 8 kg
ketemunya hasilnya 80 sampai 120 mg ya untuk 1 kali pakai. Kemudian 1 mili paracetamol dropnya itu mengandung 100 mg paracetamol. Jadi nanti untuk dosis 1 kali pakainya nanti dikalikan 1 mili kemudian dibagi 100 mg, ketemunya itu adalah 0,8 sampai 1,2 mili untuk 1 kali pakai. Oke, pasien laki-laki 73 tahun menderita kanker paru stage 4 menerima regimen kemoterapi gemcitabine 1000 mg per meter persegi intravena dan cisplatin 100 mg per meter persegi intravena. Jika diketahui luas permukaan tubuh pasien tersebut 1,65 meter persegi, berapakah dosis cisplatin yang diberikan? Oke, kita hitung bersama-sama ya. Untuk dosis cisplatinnya itu adalah 100 mg per meter persegi intravena, kemudian dikalikan dengan luas permukaan tubuh pasien, yaitu 1,65 meter persegi. Jawabannya adalah A, 165 mg. Oke, soal nomor 6. Pasien perempuan 68 tahun menderita sirosis hati, menerima infus albumin 20% 100 ml. Infus albumin diberikan selama 1 jam. Berapakah kecepatan tetesan infus albumin? Diketahui faktor tetesan infus set 20 tetes per mili. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Diketahui jumlah cairan yang akan diberikan itu adalah 100 ml. Faktor tetesannya 20 tetes per mili. Kemudian lama pemberian infus adalah 1 jam. Rumus kecepatan tetesan infus, yaitu kecepatan tetesan infus sama dengan jumlah cairan yang akan diberikan dalam mili kali faktor tetesan atau drip dibagi lama pemberian dalam jam kali 60 menit. Nah, di sini kecepatan tetesan infus sama dengan jumlah cairan yang diberikan itu adalah 100 ml. Kemudian faktor tetesannya adalah 20 tetes per mili. Kemudian dibagi lama pemberian dalam jamnya itu adalah 1 jam dikalikan 60 menit. Hasilnya adalah 33,33 tetes per menit. Jawaban yang benar adalah A, 33 tetes per menit. Jadi dibulatin ya. Oke, lanjut nomor 7. Di sini ada perhitungan resep, yaitu efedrin HCl 12,5 mg, CTM-nya 1 mg, gliseril guaicolatnya 10 mg, dijadiin puyer sebanyak 16. Nah, pertanyaannya itu adalah bila diketahui dosis maksimum efedrinnya itu untuk umur 10 tahun adalah 20 mg sekali dan 75 mg seharinya, berapa persentase dosis maksimum efedrin HCl seharinya? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Dosis di resep efedrin itu adalah 12,5. Nah, di resep itu tulisannya adalah Cigna bis DDE pulvis 1. Nah, berarti 2 kali sehari 1 puyer. Nah, diketahui dosis efedrin HCl-nya seharinya itu 75 mg. Berarti 2 kali sehari itu adalah 75 mg. Tinggal dihitung aja. 12,5 mg kali 2 kali sehari dibagi 75 mg. Hasilnya ada 66%. Oke, lanjut nomor 8. Seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun datang ke apotek untuk menanyakan hasil lab. Kadar gula puasa 145 mg per desiliter, gula darah 2 jam setelah makan 210 mg per desiliter. Kadar asam uratnya 8,5 mg per desiliter. Pasien memiliki riwayat gangguan ginjal. Nah, pasien juga sering mengalami nyeri sehingga dokter meresepkan ibuprofen. Apakah obat asam urat yang sesuai untuk pasien di atas? Nah, yang kita garis tebal di sini adalah pasien memiliki riwayat gangguan ginjal ya. Jawabannya adalah A, colchicine. Karena colchicine ini sudah aman untuk pasien yang memiliki riwayat gangguan ginjal. Nah, itu dia contoh soal ujian kompetensi
lain kali kita sambung dengan soal-soal lainnya. Nah, semoga bermanfaat. Semangat untuk ujian kompetensi. Jangan lupa like, share, and subscribe.